Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Malam hari ini kita ketemu lagi dalam program Kata None, dan kita tetap concern bicara fokus kepada UMKM. UMKM, saya nggak bosan-bosan bilang bahwa UMKM harus menjadi pondasi dasar ekonomi kita. Kenapa? Karena beberapa krisis melanda kita. Sekali lagi, UMKM menjadi penyelamat kehidupan kita, penyelamat minimal di samping rumah kita. Ya, bukan saya mengatakan retail tidak perlu, tetapi fakta mengajarkan bahwa krisis-krisis yang terjadi membutuhkan solidaritas sosial. Solidaritas sosial bisa terjadi apabila saling ketergantungan antara masyarakat itu bisa terkoneksi. Ketergantungan paling utama adalah ketergantungan ekonomi, dan kehidupan paling mendasar kita adalah kita butuh tempat tinggal, kita butuh makan, kita butuh sandang, dan di tiga itu UMKM pasti ada. Dan hari ini kita tetap berada pada situasi wabah kesehatan, krisis kesehatan, dengan bertambah terus virus corona yang positif. Dan saya ingatkan tetap jaga diri, jaga jarak, gunakan masker, dan perkuat imun tubuh, cuci tangan, dan jangan lupa sering untuk berpikir positif supaya imunitas kita lebih kuat. Saya ingin mengutip jurnal by Mekari yang mengatakan ada 5 sektor paling prospektif ke depan setelah era pandemi ini. Yang pertama sektor makan minum, yang kedua adalah sektor pangan, yang ketiga sektor kesehatan, yang keempat sektor pendidikan dan pelatihan, yang kelima adalah sektor telekomunikasi dan digital. Kita harus jemput tantangan ini. New normal ini bisa menciptakan new norma, dan new norma itu bisa membuat sesuatu menjadi tantangan sekaligus challenge serta harapan untuk kita lebih sukses ke depan. Dan sekali lagi kita harus berani mengedepankan UMKM. Beli kopi ini dari rumah saya, kenapa saya jauh-jauh pergi ke retail? Harus membuang uang bensin saya, mau mutar di Pak Oga, kasih keluar lagi uang, parkir, kasih keluar lagi uang. Padahal kopi ini di rumah saya ada sekitar 10-20 rumah ada penjual kopi. Kalau saya beli di situ, walaupun agak mahal sedikit, tapi kelihatannya bisa juga tidak mahal. Saya berkenalan dengan tetangga, saling tegur sapa sambil membeli, solidaritas sosial ekonomi kita tercipta. Ada apa-apa, kita dibantu oleh warung kita, warung tetangga. Sekarang saatnya kita belanjalah dekat supaya kita lebih efektif, tidak ada macet, stres berkurang, dan kita saling membantu, saling bertugur sapa dengan
orang-orang sekitar. Yang berikut, kita bisa menyerap, UMKM bisa menyerap tenaga kerja sekitar kita, ya. Dan di saat krisis begini kita dorong dia lebih survive. Dan saya yakin ke depan UMKM menjadi sesuatu yang dibutuhkan oleh banyak kalangan muda kita. Kalangan muda kita akibat pendidikan gelisahnya bukan main. Dia nggak dianggap anak muda kalau nggak bisa menciptakan quote and quote sesuatu yang baru, sesuatu yang different. Dan itu ciri khas anak muda ke depan, inovasi, adaptif, dan segalanya, menciptakan hal-hal baru. Itu bagian yang tidak terpisahkan dari ciri khas dan karakter anak muda di masa yang akan datang. Sekarang kita udah kena wabah nih, keterbatasan kita diciptakan oleh wabah. Nanti kita juga mencoba untuk ke depan mencari sesuatu yang bisa menjadi daya tahan UMKM kita ke depan. Wabah kali ini menjadi pembelajaran yang luar biasa. Bagaimana kita bisa survive ke depan, berdiri di kaki sendiri, dan membagi sistem dan produksi ekonomi kita jauh lebih baik. Ke depan semua orang pasti mau makan. Dan salah satu yang kita bicarakan hari ini adalah UMKM di bidang agro. UMKM yang fokus pada usaha-usaha pertanian. Dan new normal ke depan ini menjadi sebuah kebutuhan. Pandemik yang lalu mengajarkan sesuatu yang luar biasa bagi UMKM juga bagi masyarakat. Kita makan, saya aja ini naik timbangan gara-gara makan terus karena di rumah. Nah, sekarang ini juga menjadi norma baru. Berkali lipat gaya hidup bertambah, digitalisasi, mengkonsumsi produksi yang langsung ke rumah itu meningkat selama ini. Dan ini menjadi norma baru yang harus kita ikuti jalan pikiran tersebut ke depan. Nanti kita akan hadirkan seorang anak muda bernama Nazar. Dia UMKM-nya bidang pertanian. Saya kebetulan tidak terlalu paham soal pertanian. Tetapi dari sistem dan informasi yang saya dapatkan bahwa UMKM yang dibina oleh Nazar ini menghasilkan banyak produk dan seharusnya bisa jadi salah satu penyangga ekonomi kita di Makassar apabila dia diberi ruang yang cukup. Gitu. Tanah air kita, Makassar, Sulawesi Selatan, itu orang dulu bilang apapun yang kita buang itu akan tumbuh. Bayangin Pak, untuk apa kita impor kalau hanya mangga, selada, cabai, bawang, dan sebagainya. Mari kita tumbuhkan UMKM supaya produksi itu akan bertambah banyak muatan lokal kita. Kalau ini bisa besar, banyak tenaga kerja. Dan kita pasti akan mengkonsumsi sesuatu yang sehat.
Saya yakin itu, dan sebelum kita bincang dengan Nasar, kita akan jeda dulu. Dan bagi pemirsa yang baru datang, saya ingin bacakan, ada di Oneboxy di IG. Jangan pikir macam-macam, ya nggak ada yang pikir macam-macam sini. Satu macam aja, UMKM itu. Andi Adinda, New Normal, New Norma. Di Facebook, Adinda Yani Indah, UMKM alternatif mempercepat ekonomi rakyat. Oke, bagi yang baru komen dan baru join, saya berharap komen, share, dan like di semua platform yang ada. Dan kita akan bincang-bincang banyak nanti. Ada kuis, bukan kuis ya, teka-teki dari saya yang akan mendapatkan hadiah berupa 3 bingkisan. Juga dapat Tribun Card Family. Nggak tahu nih apakah sebentar dapat sayur nggak ya untuk 3 pemenang gitu. Tapi nanti kita lihat setelah kita bincang-bincang sama Nasar. Bagi yang Nasar ini, sebelum tampil saya ingin menggambarkan dia anak muda, cakep lagi. Jadi bagi pemirsa yang tidak mau mendiskusikan sayurnya, ya lihat saja wajahnya gitu. Oke, kita jeda dulu untuk menunggu Bung Nasar datang di samping saya. Kau hadir bersamaku, kau teman di hatiku. Di redup indahnya matamu, pancarkan rindu bahagiaku. Sunyi hampa tanpamu, sepi rasa hidupku. Ku rindukan hadirmu selalu, berbagi hati, jiwa menyatu. Anakku, tumbuhlah, ku ajarkan selalu kesederhanaan dalam hidupmu. Yakinku esok kau kan mengerti caraku mencintaimu. Kau hadir bersamaku, kau teman di hatiku. Semoga kan abadi selalu
jalinan utuh jiwa bersatu. Anakku, tumbuhlah, ku ajarkan selalu kesederhanaan dalam hidupmu. Yakinku esok kau kan mengerti caraku mencintaimu. Anakku, tumbuhlah, ku ajarkan selalu kesederhanaan dalam hidupmu. Yakinku esok kau kan mengerti caraku mencintaimu. Yakinku esok kau kan mengerti caraku mencintaimu. Oke, kita kembali lagi di Kata None. Saya sudah bersama Andi Nasar Pratama, seorang UMKM milenial yang bergerak tidak biasa di bidang pertanian. Ini menandakan pertanian kita akan maju ke depan karena yang sekarang menggelutinya itu anak-anak muda, ya. Dan Anda lihat sendiri dia punya, ya paling tidak mukanya meyakinkan lah, ya. Gimana Pak Nasar ya? Oke. Saya ingin mengatakan bahwa Pak Nasar ini menghasilkan, yang saya tahu adalah salah satunya adalah selada, tapi kita bincang-bincang sebentar. Saya ingin membagi cerita. Saya pernah ke Korea 2 minggu di sebuah desa di Korea. Memang yang menghasilkan petani-petani anak muda di sana luar biasa aktifnya, tetapi dengan mekanisasi dan teknologi yang sudah mereka sesuaikan dengan habit sebagai anak muda. Tidak lagi hanya menyiram dengan air, tetapi sudah memakai menyiramnya sambil bergaul, nongki-nongki.
mereka memantau semua hasil-hasil pertanian mereka. Sebelum saya bincang, saya ingin mengucapkan terima kasih ke Pak Hatta atas upayanya untuk menghubungi narasumber. Pak Buyung juga, Pak Buyung, terima kasih, dan seluruh orang-orang yang bekerja untuk pertanian. Selamat Hari Kerida Pertanian ya hari ini. Juga kepada seluruh tenaga kesehatan yang tengah berjuang memberantas COVID, para pemerintah, masyarakat, semoga tetap diberi kesehatan untuk terus berproduktif untuk kepentingan orang banyak. Ini nih, sekarang Pak Nasar, tolong jelaskan Pak Nasar usahanya apa, bergerak di bidang apa, dan sejak kapan berdiri? Siap Pak. Jadi halo. Siap. Salam hidroponik. Pernah terjadi tentara juga ya? Salam hidroponik. Iya. Semoga kita semua sehat-sehat dalam lindungan Allah SWT. Nama saya Nasar. Background saya itu nggak ada agrikultur, nggak ada tentang pertanian. Jadi selada ini Pak, ada tiga orang. Jadi ada dua yang teman yang urus pertanian, saya pun juga ikut, tapi saya fokusnya itu di digital dan jualannya. Jadi awalnya itu bertiga dengan tahun lalu. Itu tahun lalu awal lobang titiknya hidroponik itu kita cuma 280 lobang. 280 lubang titik hidroponik. Tempat tanam Tempat ya, tanam, ya, lubang. betul. Saya pikir lubang lubang jalan. Lubang hidroponik. Ya, Ya. terus. Jadi alhamdulillah kita mencoba buat 3 bulan ke depan. Alhamdulillah kita udah sampai 1000 di saat itu. Jadi 3 bulan. 3 bulan Pak. 3 bulan ke depan alhamdulillah sampai 1000. Kita lagi terus menjual. Saya bikin filter selada, saya bikin penjualan tentang digital, mulai dari desain, mulai dari filter Instagram, semua tentang digital untuk saat ini. Alhamdulillah itu sekarang sudah di angka 5.000, tapi itu sangat-sangat masih sedikit di kalangan hidroponik gitu Pak. Jadi kita masih kecil. Sejak tahun berapa berdiri? Tahun lalu Pak. Baru 1 tahun sudah menghasilkan 1000 titik ya? Iya, dan tidak ada latar belakang agrikultur. Saya sendiri teknik informatika, teman saya akuntansi, dan satunya teknik sipil. Begitu ya? Ya, jadi tidak ada memang betul-betul tentang pertanian, tapi kita research di YouTube dan kita ke kebunnya orang untuk belajar dan belajar. Di kebunnya orang? Di kebun dan di YouTube Pak. Dan baca-baca Pak. Oh, saya kira ke kebunnya orang ambil tanamannya orang. enggak, Ya. Pak. Oh ya, berarti otodidak ya memahami tanam sayur mayur ini. Selain selada apa-apa saja? Untuk saat ini kita di selada itu ada pakcoy, ada kale, sempat juga ada bayam sempat itu. Tapi kita memang fokusnya di pakcoy sama di selada Pak. Kayak gitu. Target dan sasaran ini orientasinya hobi, bisnis oriented atau komunitas oriented gitu? Kalau saya sih Atau Pak, mau jadi wali kota? Ya. kalau saya sih Pak pribadi memang buat bisnis, tapi plusnya teman-teman saya maksud saya itu bisa memainkan digitalnya kayak gitu. Jadi kalau memang kan sekarang Pak jualan kita sekarang itu sudah gampang gitu Pak. Ada Instagram, ada YouTube, ada Twitter, ada Facebook. Jadi kita jualan jangan dianggap ada Gojek, ada Grab. Sorry Pak saya sebut merek. Jadi kayak misalnya ada platform semua kayak gitu, kenapa tidak kita mencoba kayak menjual kayak gitu.
Tapi sekarang itu kita pasarnya di burger UMKM yang kecil Pak. Jadi ada sebagian yang ambil burger kayak gitu, ada yang ambil buat makanan sehat kayak gitu Pak. Berarti selain bertani, e-commerce ya orientasinya. Belum sampai situ tapi insya Allah ke sana Pak. Begitu. Yes. Arah bisnisnya ya menjadi sesuatu yang menjual produk pangan tetapi berbasis digital marketingnya. Betul. Kita juga cuman ada digital dan kita juga turun lapangan kayak gitu. Kalau macam selada, sayur mayur butuh diferensialisasi. Apa sih diferensialisasi produk Nasar ini dengan yang ada di supermarket, di pasar tradisional? Harus apa ya diferensialisasinya? Kalau di supermarket ada dua macam Pak. Kalau di supermarket kalau nggak salah itu ada selada hidroponik dan ada selada tanah kayak gitu. Nah bedanya hidroponik dan tanah itu cuman mainnya di panen Pak. Jadi kalau misalnya di hidroponik bisa memainkan panennya kayak gitu. Kayak misalnya nih sehari bisa itu 4-5 kilo kayak gitu. Sedangkan kalau setahu saya kalau di tanah itu mungkin sekali panen semua panen kayak gitu. Kayak gitu sih Pak kalau di hidroponik. Tapi kualitasnya hampir sama sih. Gitu ya. Lebih pada hidroponik kita bisa mengatur kuantiti panen kita ya. Kuantiti kita. Selain itu siapa tahu makan seladanya Nasar kita pintar main PUBG gitu semuanya. Itu bedanya apa selain itu? Tentu satu Pak karena memang motonya selada Makassar fresh, friendly, and healthy. Kayak gitu. Jadi kita ambil freshnya, kita ambil buah temannya, Ya. kita ambil kesehatannya. Kayak gitu. Berarti ini seladanya Nasar dipastikan fresh dan dipastikan healthy ya. Ya itu jadi nggak semua sayur mau mendeklar itu gitu ya. Selain itu kira-kira market yang udah disasar di Makassar di mana-mana saja? Untuk saat ini kita market saya ke burger, Ya. ke kayak misalnya pemesanan ibu rumah tangga, Ya. mungkin kayak dia bikin pecel atau apa, itu langsung bisa ke kita. Itu buat makanan-makanan sehat itu langsung bisa ke kita Pak. Ke hotel? Ke hotel ini belum ke sana Pak. Ya. Ini harus didengar nih, harus dibantu UMKM. Pemerintah yang buat pelatihan di hotel ya persyaratkan bahwa makanannya harus sayurnya, seladanya dari UMKM ya. Kira-kira kendalanya bisnisnya Nasar gimana nih? Kalau kendala untuk saat ini karena memang cuacanya Makassar Pak 32 Celcius kurang lebih. Itu sedangkan selada kan di bawah 30 Pak. Jadi mungkin kita mainkan di pH air, nutrisi kayak gitu Pak. Jadi kalau misalnya harus ngecek mulai dari pagi mulai dari pagi, jadi ceknya itu ada pagi dan sore kayak gitu Pak. Jadi kita harus ngecek pH dan nutrisinya pagi hari dan cek lagi di sore hari kayak gitu Pak. Kalau di market kendalanya apa? Ya, Sayur impor jadi kendala nggak? maybe Pak. Maybe ya. Yes. Belum ada riset ya. Iya, untuk saat ini kemarin sih sempat Pak buat. Jadi saya sama teman itu bikin flyer Pak, kayak gitu. Jadi kita sodorkan semua di rumah makan, di hotel sebagian. Tapi belum ada ini sih Pak, belum ada berita baiknya kayak gitu. Mungkin karena terlalu banyak produk lain yang masuk ya, harusnya kuotanya dibagi dengan produksi gitu. Oke, kita coba menghubungi narasumber yang lain untuk
membicarakan bagaimana sih peluang sayur yang ada di Makassar untuk merambah. Assalamualaikum Pak Jusmanto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau Pak Andi Jusmanto ini adalah Kepala Karantina Makassar. Dia paham selain kekarantinaan juga segala macam ilmu kepertanian. Beliau sangat paham dan bisa belajar dong Pak. Bisa, Woi, sangat bisa bisa. lah, Pak. Ini ahlinya nih, ahlinya. Siap. Pandi sehat-sehat Iya. Ki Pandi. Alhamdulillah Pak. Iya, Alhamdulillah. iya. Pandi, kita lagi bicara sama Pak Nasar ini UMKM bidang Iya. agri yang usahanya produknya adalah sayur selada hidroponik ya. Iya. Mhm. Dia udah merambah ke market di burger, di masyarakat. Mungkin bagaimana pandangan Pak Andi terhadap peluang anak muda seperti Nasar ini merambah bidang agriculture gitu? Iya. Baik, terima kasih Pak. Pertama ini saya berikan apresiasi lah buat Pak Nasar ya. Ini Siapa? kita namanya pengusaha milenial yang selalu Pak Menkan dengung-dengungkan buat kita di Indonesia ya. Bagaimana membuat petani milenial muda ini banyak muncul di seluruh Indonesia. Jadi tadi saya di WA ini saya baca selada air. Menarik ada, tapi pertanyaannya sudah Pak Nasar. Sorry saya ikut dari ini. Ya Pak. Pak Nasar, halo? Ya. Sudah diekspor nggak produknya? Belum Pak. Produknya sudah diekspor nggak? Belum Pak. Oh, Belum. jadi gini, selain ini peluang besar sih untuk ekspor kita ya. Sebenarnya untuk ekspor kita untuk selada air ya, itu ada beberapa negara itu. Itu nilainya nggak tanggung-tanggung loh. Dalam tahun 2019 saja itu ada kurang lebih 11 triliun itu nilainya. Itu ke negara Brunei, ya, Cina, Hong Kong, Malaysia, Myanmar, Saudi Arabia, Singapura, Taiwan, Thailand, bahkan ke Timor Leste gitu. Siap. Nah itu sebenarnya untuk persyaratannya nggak susah-susah banget ya. Itu kan tergantung negara tujuan biasanya. Nah cuma tinggal kita ini apakah ketersediaan kita ini kalau diekspor bisa nggak, mumpuni nggak gitu. Karena biasanya ekspor itu minta yang kontinu Pak. Betul Pak. Mereka minta yang kontinu. Nah kalau untuk persyaratan seperti biasa gitu. Jadi sekarang ini kan terdapat dari samping itu ada beberapa persyaratan dari negara tujuan. Contohnya misalnya keamanan pangannya, ya, pestisidanya, terus batas maksimum residunya, termasuk kemaran logam berat ya, Siap. seperti timbal. Terus ada juga terkait dengan tidak terkena misalnya mikroba seperti E. coli dan salmonella. Itu berapa persyaratan negara tujuan yang biasanya diminta. Paling tidak saya cukup bangga ini ada pengusaha selada air di Makassar. Tinggal bagaimana mengembangkan saya kemana-mana gini, gitu Pak. Siap. Ya, Maaf ini. ada Mungkin pertanyaan Pak sementara gitu, Nasar. Pak. Nasar, Ya. ada, silakan. Pak Pak Andi. kalau misalnya nih Pak, saya bisa mengikuti persyaratan dari ekspor kayak misalnya kayak gitu, atau teman-teman yang lain nih, kan di hidroponics Makassar itu banyak Pak. Nah, Yeah. teman-teman ini masih pusing gimana caranya untuk menjual Yeah. selain di rumah, di restoran, dan di hotel kayak misalnya. Mungkin teman-teman yang di luar di situ Yeah. mau misalnya Pak Andi buat ekspor misalnya kayak gitu. Jadi harus kemana gitu Pak? Boleh, nanti gini, kalau memang Bapak berencana ekspor ya, nanti kita ngobrol-ngobrol lah. Siap Pak. Boleh lah kita ke kantor, nanti kita ngobrol terkait persyaratan dari negara tujuan ya.
Tapi mungkin kita harus berhitung dulu Pak, berapa sih kemampuan produksi kita dulu ya. Siap, Pak. Karena saya nanti pikir siapa tahu ya, untuk konsumsi Makassar sendiri sudah full gitu. Artinya sudah terpenuhi gitu, ya kan? Iya, Pak. Cuma mungkin kita berpikir kalau kemarin kita cuma dapat nilai rupiah, apa salahnya kita dapat nilai dolar gitu kan? Itu kan agak beda lah. Karena saya terus terang kemarin saya bangga nih, saya kemarin ke Bali ada pameran juga ya, pameran terkait dengan produk-produk pertanian. Ada juga seumur Waduh, jeda nih. Jeda, Pak. Ya, koneksi agak buruk. sorry ya. Baik, jadi saya ketemu pengusaha, salah satu pengusaha di Bali, ya seumuran Nasar lah ya. Dia sudah ekspor buah kemana-mana gitu. Bayangkan, dengan produk yang kira-kira kalau menurut kita ya tidak banyak Pak. Kita manggil, salah, atau itu beberapa negara tujuan. Dan kita sangat sangat bangga lah kita dengan produk-produk kita yang masih bisa dinikmati oleh negara lain. Siap, Pandi. Mungkin itu Pak Nasar. Nanti silakan lah, yang terbuka kok kalau Siap. mau datang ke kantor. Siap, Pandi. Makasih banyak, Pandi. Iya, Pak Andi, Siap, ya, siap. ekspor sayur berapa banyak dari Sulawesi Selatan ke negara tujuan? Kalau iya, sebenarnya kita ekspor banyak lah, setiap hari kita ekspor dari Makassar ini. Tapi produk perkebunan yang banyak ya, perkebunan itu yang banyak. Nah sekarang kita mencoba kemarin saya dari Endrekang Pak Nana ya. Yeah. Saya juga ketemu Pak Bupati, dia sekarang menanam kurang lebih 30 hektar itu talas Sumitomo. Itu yang diproduk yang semacam talas, itu diproduk diekspor ke Jepang. Tahun-tahun kita udah ekspor ke Jepang. Ini banyak beberapa tanaman-tanaman ini yang memang dibutuhkan negara lain gitu, Pak Nana. Dan menarik, nilainya nggak tanggung-tanggung kalau di rupiah. Gitu. Berarti prospeknya bagus, Pak Ini ya? memang semangat. Bisa nggak Prospeknya selada bagus. itu di mix cara tanamnya dengan talas tadi, Pak Andi? Hidroponik dengan sistem selada hidroponik. sebenarnya persoalannya kan hidroponik dia kan. Ya. Hidroponik. Sementara kalau untuk talas itu kan biasanya di hamparan, dia agak repot sebenarnya kalau dia digabungkan ya. Sebenarnya agak repot, tapi bisa saja kalau misalnya tempatnya mungkin luas gitu. Nah, yang menarik mungkin saya sampaikan informasi ini Pak, nanti terkait dengan ekspor kita ya. Ya. Sebenarnya ini sebelum COVID kemarin, ini kita ada yang sudah aja lewat pesawat loh Pak. Itu kapasitasnya sampai sekitar kalau nggak salah 3 sampai berapa 15 ton bisa untuk ekspor ke Saudi Arabia langsung kemarin. Kemarin pas masa pandemi akhirnya lagi nih Pak. Tapi mungkin insya Allah mungkin berikut ini bisa berkembang lagi di ekspor kita ke depan. Gitu. Kira-kira terakhir Pak Andi, peluang UMKM masuk di ekspor kan ya kalau dari continuity dan kuantitas mungkin membutuhkan effort yang besar. Kalau dijoinkan dengan eksportir gitu, UMKM kita joinkan dengan eksportir, di mana eksportir membina UMKM sekaligus membeli hasil-hasil UMKM. Boleh. Kira-kira peluang itu ada, Pak Andi? Saya pikir bagus Pak, peluangnya sangat besar kalau itu. Banyak juga eksportir kita ini sangat tertarik dengan UMKM Pak. Karena mereka menganggap inilah yang menjadi misalnya jadi benteng lah untuk mereka. Kalau tidak kan perkembangan ekspor kita ini kan tidak akan berkembang. Ya, betul. Paling senang dia Pak kalau ada yang mau diajak join sebenarnya. Mungkin di samping itu Pak informasi mungkin ya, apakah sudah ada terkait dengan kendala dana pengembangan negara yang ada masalah kan belum Pak? Iya. Iya, itu makanya pertanyaan saya kira-kira siapa yang bisa memfasilitasi antara eksportir dan UMKM ini, Pak Andi? Boleh Pak, nanti kita fasilitasi kalau mau di Makassar. Nanti kita fasilitasi.
Nanti kita coba. Iya. Oh ya, alhamdulillah. Iya, banyak Pak. Ya, alhamdulillah Pak Nasar ya. Makasih, Kita Pak Andi. jadi nggak apa-apa anak-anak muda ini jalan-jalan ke kantornya Pak Andi ya. Ya siap, kapan aja Pak. Iya, Oke. nggak ada masalah. Terbuka. Wah, kalau Iya, pejabat iya, iya. pejabat seperti ini mau juga saya jadi pejabat Pak. Pak. Siap Pak, makasih banyak lah Pak. Ya, makasih banyak Jadi Pak begini, Andi. ya. Mohon maaf waktunya diganggu. Terima kasih banyak. Siap. Ya. Iya. Iya. Itu tadi ya Pak Nasar. Ternyata ekspor kita besar gitu. Ekspor kita besar dari selada. Mungkin sisa gimana menjoinkan antara UMKM dengan eksportir gitu. Gimana pendapat? Mau menangkap peluang nggak yang kita habis bicarakan nih? Ini salah satu apa ya? Nilai baiknya Tribun lah memfasilitasi antara. Siapa? Jadi kalau masalah ekspor dan penjualannya misalnya ke sana dan misalnya ya dengan harga yang cocok misalnya Pak, kenapa tidak gitu? Iya. Karena kan di luar juga teman-teman hidroponik yang setahu saya masih meraba-raba mencari market kayak gitu. Nah, alhamdulillah kalau kemungkinan teman-teman hidroponik yang di luar nonton platform ini dengan beliau mungkin bisa Beliau ngelihat siapa tuh beliau? Beliau. Pak Noni, Apa namanya? Saya kira ada Pak beliau di sini. dan bisa ngelihat tadi video call-nya Bapak Andi. Iya. Mungkin bisa teman-teman untuk semangat lagi. Gini Pak Nasar, gimana kalau kita buat pertemuan? Kita Nasar, saya, kita undang teman-temannya Nasar di bidang selada, kita ngopi di kedai Kata None yang mobile itu, kita datangi kantornya, gitu ya. Siapa insya Allah. Nasar panggil teman-teman Insya supaya Allah, Pak. kita nggak cuman ngobrol doang begini. Betul, Pak. Kita harus Bisa ada juga menangkap teman-teman ya, yang lain. implementasi, ada aktivitas yang nyata, kerja kita nyata, bukan baracung kayak. Siapa? Ya, jadi nanti ya suatu saat kita hubungi supaya saya bisa bayangkan kalau Timur Leste itu seladanya dari Makassar, dari Sulawesi Selatan. Orang-orang Bugis yang ada, Bugis Makassar yang ada di sana, ya kalau dia mau rindu kampung halamannya Bisa makan makan selada. Kalau dia nggak bisa mudik ya dia kasih makan selada sebanyak-banyaknya. Jadi tidak pusing nih untuk mencari harus mau pulang gitu Pak De, jadi bisa makan seladanya di sana. Ya betul. Oke, ada yang lain? Ini satu begini dijual nggak? Ya Pak, kalau ini kita mainnya per paket Pak. Ya. Ini namanya pakcoy. Pakcoy. Dia itu Pakcoy ini untuk apa ya? Makan pakai biasa makannya pakai kayak misalnya untuk saat ini bisa pakai suki. Suki, Saya ya. pun juga biasa pakai Indomie Pak. Indomie ya? Indomie, jadi bisa dicampur kayak gitu karena dia sejenis sawi Pak, kayak gitu. Nah, kalau ini kita jualnya per paket kayak gitu. Sebegini berapa nih? Kalau ini 15.000. 15.000. Ya, karena Wah, per 15 sampai 18.000 lah range-nya Pak. Kalau murah banget ini. Kalau di retail udah 2-3 kali lipat. betul. Ya. Ya. Ada yang per kilo juga kayak gitu. Kalau mau belinya gimana? Belinya itu kita ada di Instagram, ada di Grab, ada di GoFood, ada di Grab, ada di ojol lagi Pak yang satunya, Oh gitu. Gojek. Akun di Instagramnya ada? Ada Pak. Oh ya, nanti kita share ya akunnya supaya ibu-ibu ini murah loh. Ini murah, sehat, dia friendly, dia healthy. Apalagi di zaman sekarang Iya. Pak, kita harus butuh imun. Ya, dia butuh imun. Yang berpikir produktif mau lamaran karena lamaran mau kawin tapi belum ada waktu ya melamar aja pakai ini kita ganti bunga. Atau misalnya Pak, Bunga mawar sekarang selada. betul Ya, Pak. gitu. Karena kemarin itu juga sempat jadi hampers Pak.
Jadi hampers ya? Iya, hampers. Jadi di rumah itu bikinnya hampers tapi dari selada dan pakcoy. Kemarin juga ada kale, Pak. Kale itu paling banyak nutrisinya di antara semua sayur kayak gitu, Pak. Dan ada juga selada, Pak. Ini bucket, Pak. Kayak misalnya kayak sudah wisuda, tuh daripada yang lain-lain, Pak, toh? Ya, betul. Daripada bunga mending Yang bisa dimakan. yang bisa dimakan. Jadi habis wisuda kasih ini, sisa traktirnya Indomie aja. Sudah sehat, Pak. Sudah. Dapat lagi gizinya. Iya, gitu. Ini kalau ini sama harganya. Iya, Pak. Jadi ada dua opsi kalau misalnya Pak selada itu ada 1 kilo dan ada satu paketan kayak gini juga. Kalau paket 1 kilonya kita itu jualnya 55, Pak. Ya, Sedangkan dan ini 30, Pak. tetap bisa diakses, dibeli di Platform Instagram Selada Makassar atau langsung di WA-nya. Ada di platform bio-nya. Oh ya. Oke, itu tadi bincang kita dengan Nasar, saya nyebut aja petani milenial yang latar belakangnya nggak ada hubungannya dengan agri, tapi karena dia berkuat memotivasi diri, dia bisa memproduksi hal-hal baik, khususnya di bidang agriculture. Oke, kita jeda dulu di segmen ini dan sebentar kita ketemu lagi. Apa lagi? Kembali lagi kita masuk, tadi habis bincang-bincang dengan Nasar dan ada bagi yang ingin belajar dan memulai usaha seperti Nasar, silahkan hubungi Andi Nasar ini. Dia akan menjelaskan bagaimana membuat lobang. Lubang apa nih, Pak? Membuat lubang dan kemudian bagaimana menanamnya. Kemudian sekarang kita menyampaikan ada beberapa teka-teki. Pertanyaan pertama, apa bedanya matahari dan bulan? Apa bedanya matahari dan bulan? Jadi banyak teka-teki nih, Pak ya? Ada 3. Oh, ada 3. Jadi yang pertama itu apa bedanya matahari sama bulan? Matahari dan bulan. Matahari ya. dan bulan. Apa bedanya matahari dan bulan? Silahkan dijawab. Terus pertanyaan kedua, tentara apa yang paling kecil? Ya. Tentara apa yang paling kecil? Tentara apa yang paling kecil? Sudah pertama apa bedanya matahari dan bulan? Kedua, Ya, tentara apa yang paling kecil? tentara apa yang paling kecil? Terus yang pertanyaan ketiga, apa perbedaannya, persamaannya uang dan rahasia? Bagi yang bisa menjawab, tulis di komen. Nah, ini jawabannya cocologi ya, jangan anggap normatif ini. Dan yang menentukan pemenangnya hak prerogatif tim, gitu ya.
Tapi kami jamin ini nggak ada nepotisme, kolusi. Kami hanya memilih dari kesempatan yang ada oleh tim, dan hadiahnya ada sesuatu yang akan kita kirimkan kepada 3 pemenang itu. Kemudian bisa mengambil Tribun Card Family, ada juga t-shirt, dan bisa juga selada, ya, 1 bucket, ya, 1 bucket selada. Jangan lama-lama menjawabnya, nanti seladanya layu. Ya, nanti seladanya layu. Oke, sekarang udah menikah? Belum, Pak. Belum. Kapan? Kalau nikah berarti sayurnya murah ya? Kenapa bisa, Pak? Kenapa bisa murah, Pak? Karena sisa-sisa yang nggak dijual bisa dikasih jadi. Asik nih jadi istrinya Nasar ya, karena pasti makan mie-nya lebih murah. Lebih murah dan lebih sehat, Pak. Lebih sehat ya. Jadi saya yang tanam, dia yang ngolah, Pak. Iya. Rencananya kapan nikahnya? Insya Allah, Pak, cepat kalau ada rezeki. Sekarang sudah ada teman dekat, Ada, Pak. siapa namanya? Jangan, Pak. Lagi nonton nggak ya? Kayaknya lagi nonton, Pak. Aduh. Karena dia Kalau saya jadi teman dekatnya agak protes nih, masa nama saya nggak mau disebut? Ada apa-apanya nih berarti? dia lagi nonton, Pak, dan dia lebih support hashtag Katanone. Jadi dia nonton hashtag minta. Ya, gitu. Tapi tetap nggak bisa disebut namanya ya. Sebentar setelah acara ini, Pak. Aduh, ya. Ini udah banyak yang menjawab nih, tentara paling kecil, titik. Ya, dan sebagainya. Mudah-mudahan sudah ada yang jawabannya. Nah, kita sisa sekian menit. Sepertinya jawabannya agak sulit nih ya. Ya, sampai ya. Yang menang saya nggak tahu di pertanyaan yang mana ini. Pertama adalah dari FB, platform FB bernama Isa Iva. Selamat. Isa Iva, selamat ya Isa Iva. Itu menunggu lagi untuk yang mendapatkan yang kedua dan ketiga. Tolong untuk Isa Iva cantumkan nomor teleponnya, kita akan hubungi. Kita akan hubungi ini malam untuk bagi yang disebutkan tidak menyebut nomor HP-nya, kita anggap tidak bersedia menerima hadiah. Kalau temannya yang 2 itu sudah berkeluarga atau masih seumuran Nazar? Seumuran saya, Pak. Jadi temannya ini yang join sama kita, yang ini buat UKM ini, itu teman SMA saya, Pak. Dan itu belum ada yang nikah kayak gitu, Pak. Bagus juga ya, berteman dari SMA, produktif ya. Jadi ceritanya itu, Pak, awalnya kita mau bikin brand clothingan, Pak. Ada beberapa teman, tapi sudah keluar, maksudnya sudah dari panas-panasnya nih, Pak, terus down, dan ujung-ujungnya larinya ke agrikultur kayak gitu. Jadi aku pikir tidak penting buat brand baju keren-keren buat menghasilkan daripada buat agrikultur ini. Yang sarjana sipil ada 1 orang ya? Ada 1, Pak. Capeknya itu sekolah ya. Jadi dia ada kesibukannya tentang ini, Pak. Jadi ada semua ini ada di kantornya, Pak. Nah, tapi kita selang-seling. Jadi siapa yang jaga kebun? Ya, kayak misalnya saya pagi saya jaga kebun. Kebetulan kebunnya juga di rumah saya, Pak. Jadi kayak misalnya pagi saya jaga kebun, cek pH, cek airnya, cek nutrisinya, cek seladanya, dan sorenya itu teman lagi yang pulang dari kantor cek lagi. Gitu ya. Wah, hebat berarti membagi tugas itu ya.
Oke, karena nggak ada tambahan jawaban, kita close teka-teki ini. Berarti hari ini hanya satu pemenang yang dapat, yaitu Isa Iva dari di platform FB. Terima kasih Andi Nasar Pratama atas kesempatannya. Mohon maaf mengganggu. Terima kasih Pak Andi Jusmanto. Terima kasih bagi semua yang telah join di Kata None dan pemerhati-pemerhati yang telah memberikan sumbang sarannya selama ini melalui WA saya dan teman-teman lain. Terima kasih untuk Pak Kambi, Pak Mansur, Bu Yuyun, Ime, Arfa, Calu, dan sebagainya, Pak Darwis, atas kerjasamanya selama ini, dan semoga terus berkembang dan maju ke depan. Terima kasih, semoga semua sehat selalu. Salam bagi keluarga, sayangi orang-orang Anda cintai di sekitar Anda. Dengan Anda menyayangi, Anda menumbuhkan sesuatu yang positif bagi diri Anda, terutama lingkungan Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.